Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Ya, sekarang mari kita update tentang sepak bola nasional 24 jam terakhir ya. Kemana kemarin ya ada hasil yang mengecewakan 0-0 Indonesia U23 lolos U23 dan membuat Indonesia terancam tidak lolos ya. Ini sangat disayangkan dan kemarin itu Dion Max nggak main ya, gue baru sadar loh, pemain baru kita Dion Max itu nggak main. Jadi gue nggak tahu ya, dia tuh levelnya memang kurang atau memang dia ada masalah dengan kebugaran. Tapi kalau gue lihat Dion Max di sana ya, padahal sebenarnya dia tuh punya kelas loh Dion Max itu, makanya itu cukup disayangkan ya. Kemudian berpindah dari U23 langsung kita akan melihat timnas Indonesia senior yang akan berhadapan dengan Chinese Taipei besok ya, dimana segala persiapan sudah dilakukan, dimana pemain terakhir yang hadir di sesi latihan adalah Calvin Verdong ya. Calvin Verdong sudah tiba di Surabaya dan akan disusul Miliano Jonathan juga nanti kita akan lihat ya di sosial medianya timnas Indonesia apakah dia sudah bergabung atau tidak. Dan ini sudah melengkapi total, berarti Hilgers kan nggak ada ya, Hilgers nggak ada, berarti 26 27 28 pemain totalnya ya, berarti 28 pemain. Emil, Hernando, Nadeo, Itzes, Habnar, Rido, Jordi Amat 4 ya. Jadi back tengah jadi 4 karena Hilgers nggak ada. Kemudian sayapnya Eliano, Kevin Dix, Sandy Walsh, kirinya Jakob Patinama, Jakob Patinama, Dean James Verdong ya. Kemudian tengahnya Haye, Pelupesi, Kambuaya, Marcelino ya, Kambuaya, Marcelino, Nathan Joon dan Mark Klok. Nggak ada nama Ivar Jenner ya, Ivar Jenner cedera. Dan di depannya berarti jadi banyak ya, ada Egi, ada Sananta ya kan, kadang ada yang dicoret kan. Egi, Sananta, ada Ragnar Oratmangun gitu ya. Egi, Sananta, Ragnar, Lili Pali, Miliano Jonathan, Mauro Zilstra, kemudian siapa lagi ya nama yang belum gue sebut, Jakob Sayuri, sama harusnya ada satu lagi, bentar gue nggak ingat. Oh, Beckham Putra ya, Beckham Putra. Jadi 8. Jadi pemain depannya tuh 8 gitu ya. Ini total jadi 8 6 8 6 8 6 7 ya 28, bener 28 totalnya ya. 5 sama 3 20 tambah 8 28. 28 pemain sudah bersiap untuk FIFA Matchday dan gua harapkan Mauro Zilstra dan Miliano langsung debut ya di pertandingan pertama ini. Kenapa? Karena kebetulan lawannya dihadapi juga Chinese Taipei yang secara level jauh sekali sebenarnya sama kita ya. Tapi melihat timnas U23 kemarin juga ditahan imbang Laos, kita nggak bisa meremehkan Chinese Taipei meskipun kita pernah mengalahkan mereka 2 kali sebelumnya ya. Jadi gua harapkan kita tetap mencari gol pertama dengan cepat ya, dan bisa bereksperimen. Yang paling penting itu menurut gue eksperimen dan menang ya, eksperimen menang, karena sekali lagi ini adalah kesempatan terbaik dari Patrick Kluivert untuk membentuk timnya, dimana dia tuh kan belum menemukan bentuk timnya ya. Selama 4 pertandingan kemarin yang udah dia lakoni, kelihatan kan mainnya kan ngedown, paling bagus lawan Bahrain gitu ya, sisanya ngedrop, main di bawah levelnya terus gitu ya. Nah makanya ini adalah kesempatan untuk mempelajari karakteristik pemain-pemainnya. Nah, di sini kita akan melihat ya kreativitas dari tim Patrick Kluivert ya, dan berjalan atau tidak, karena so far belum berjalan. Dan ya kalau gue boleh berkata sedikit ya, melihat dari performa U23 kemarin, apakah senior juga sama ya, levelnya turun ya. Apakah kita harus build dari nol semua-muanya? Sangat disayangkan ya kalau kita harus ngebuild lagi dari nol. Kalau bicara timnas ya, ini jujuran, gue cukup nyesek melihat timnas di tahun ini. Semua timnas menurun,
Timnas U17 meskipun mereka lolos ke Piala Dunia, tapi dihantam Korea Utara 0-6 itu bukan sesuatu yang wajar. Sekali lagi ya, meskipun mereka lolos ke Piala Dunia. Beruntungnya kita menang lawan Korea Selatan ya. Bagus itu. Di U20 kita remuk. Ya, kita sama sekali nggak lolos fase grup. Ya. U23 AFF kita kalah tapi mainnya masih bagus kemarin. Tapi sekarang remuk. Timnas senior. Sejak di tangan Kluivert cuma lawan Bahrain kita main bagus. Sisanya ngedrop, kita main di bawah level kita. Lawan Cina itu kita nggak layak menang guys sebenarnya. Cuma karena kita punya trio luar biasa itu Itzes, Hafner, dan kita punya trio center back yang luar biasa. Jadi kita masih bisa clean sheet. Harusnya timnas sekarang itu menjadi timnas yang menghibur. Tapi ternyata 2025 ini timnas sama sekali. Kalau gue nggak boleh munafik ya, sekali lagi gue tidak mau munafik di sini. Sejak kepergian Sintayong semuanya berubah ya, habitnya berubah. Gue tidak merasa timnas kita itu on fire lagi sejak kepergian Sintayong. Terserah kalian mau bilang gue penganut Sintayong atau apa, tapi faktanya itu yang terjadi teman-teman. Timnas U23 kemarin adalah puncak kekecewaan gue terus terang. Gue udah bilang di beberapa bulan sebelumnya ya, ada apa dengan timnas kita? Timnas kita tuh semuanya menurun dari U17 sampai atas, sampai senior. U23 sempat ada harapan AFF main bagus, tapi ternyata di Piala Asia jelek mainnya. Bu, ini keputusannya sangat gambling ya, memecat Sintayong di pertengahan jalan sekali lagi. Dan ternyata arahnya itu ternyata tidak lebih baik. Dan kalau kalian tanya siapa yang harus bertanggung jawab atas semua ini, itu saja PSSI. Tapi ada satu dilema. Oke, PSSI-nya jelek, tapi ketuanya bagus. Kita tidak pernah punya ketua yang knowledge-nya tentang sepak bola itu besar. Knowledge-nya dan relasinya juga besar. Makanya gue tuh berharap ya, kalau bisa selain Pak Erick Thohir dan Ratu Tisa mungkin ya, bawah-bawahnya ini kalau bisa banyak yang diganti gitu ya. Karena gue yakin Pak Erick Thohir juga pasti mendengar masukan dari anak-anak buahnya. Sekarang di posisi timnas sudah seperti ini, mau siapa yang disalahkan? Kan harus ada yang disalahkan tetap, dan harus ada yang diganti. Gue sekali lagi bilang ya, Kluivert kalau tidak bisa meraih satu aja kemenangan di fase ronde 4, Kluivert dipecat. Kalau tidak dipecat, gue akan protes sama PSSI. Ini udah cukup ya, timnas muda kita udah terombang-ambing semuanya. 17-23 senior juga sebenarnya terombang-ambing, tapi untungnya kita masih bisa lolos. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki ini semua. Mumpung ya, sekali lagi, mumpung timnas kita ini masih muda. Ya, timnas kita ini kan rata-rata masih 24-23an kan umurnya kan. Mumpung timnas kita usianya masih muda, harus membenahi ini secepatnya. Jangan sampai ketika mereka sudah di usia matang, ya, apalagi pemain-pemain diaspora gitu ya, ketika mereka sudah dalam usia matang, mereka tidak bisa memberikan apapun. Oke, itu aja ya. Oke, bye.